nek tuh sengsara mulai cilik, besok gede pasti jadi orang besar, orang mulia. Makanya jadi orang itu enakan jadi orang kaya, kayanya dari nol, kayak petugas POM dari nol ya bang gitu, daripada yang kayanya ikut orang tua. Kita lahir orang tua kita langsung kaya, punya mobil banyak, rumahnya megah, itu biasanya ndak mengerti penderitaan fakir miskin, ndak tahu susah payahnya orang cari uang 10.000 5.000. Mulai kecil butuh uang tinggal gini minta orang. Tapi kalau kita dari nol, sudah susah payah kita bekerja, tahu rasanya kepanasan, sampai sini ngeringet kan kayak oleh duit 3.000 markir 2.000 gitu. Sampai berkeringat ya. Itu biasanya ketika usia dewasa atau tua jadi orang sukses kaya, itu biasanya punya perasaan iba, seakenan kasihan ke fakir miskin, ke pengemis, karena dulu aku pernah jadi dia, aku pernah merasakan lapar sebagaimana dia lapar, aku pernah jadi pengamen sebagaimana dia ngamen sekarang, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan kisah Nabi Yusuf yang ada di surat Yusuf ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastaqbaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyida ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kemarin dijelaskan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam membuang Nabi Yusuf ke sumur yang tempatnya berada di daerah perjalanan dari kota Madyan Jordan menuju negeri Mesir. Di situ telah datang wajahat sayyaratun para musafir dari negeri Madyan, kota Madyan Jordan,
yang berjalan menuju negeri Mesir, dan mereka beristirahat tidak jauh dari tempat sumur Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Ada yang berpendapat Nabi Yusuf diam di sumur sehari semalam, ada yang berpendapat Nabi Yusuf diam di dalam sumur itu 3 hari 3 malam. Lantas namanya para musafir ya, mereka dekat dengan sumur, mereka ya kehausan. Ada salah seorang dari mereka yang bernama Malik bin Dha'ar al-Khuzai, orang yang mereka suruh untuk menimbakan air sumur dibuat minum mereka. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Pada saat Malik bin Dha'ar al-Khuzai menimbak air, mengulurkan timba ke dalam sumur, tiba-tiba ketika dia narik, timbanya terasa berat, seolah-olah kayak ada yang gandoli, ada yang bergelantungan di timbanya. Setelah diangkat ke atas, melihat ternyata manusia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma ra'ahu, di saat Malik bin Dha'ar al-Khuzai melihat Nabi Yusuf, qala, kemudian dia spontan kaget, ya Bushra, betapa bahagianya diriku, kemarilah kamu, ini waktumu keluar dari sumur. Hadza gulam, ini seorang pemuda tampan. Ketika Malik bin Dha'ar al-Khuzai ngomong seperti itu, saudara-saudara Nabi Yusuf belum pulang. Mereka selama 3 hari 3 malam meronda di sekitar sumur. Karena apa kok mereka tidak pulang saja? Karena ketika mereka menjerit, meneriaki Nabi Yusuf dari atas sumur, Nabi Yusuf menjawab. Nabi Yusuf menjawab mengira mereka akan kasihan menolong Nabi Yusuf. Padahal mereka ingin kepastian. Ingin cari tahu kepastian Yusuf sudah mati apa masih hidup. Yusuf diteriaki dari atas, Nabi Yusuf menjawab iya. Nah, dari situ kemudian mereka jaga selama 3 hari 3 malam, tidak mau pergi dari sekitar sumur. Masa 3 hari 3 malam tidak makan, masa dia masih hidup gitu. Kaget. Akhirnya ketika Malik bin Dha'ar al-Khuzai ini, seorang penimba tadi, mengeluarkan Nabi Yusuf dari sumur, saudara-saudaranya menghampiri, tapi mereka menyembunyikan jati diri Nabi Yusuf. Mereka tidak menganggap Nabi Yusuf sebagai adik mereka. Wa asarruhu bidha'atan, mereka menyembunyikan jati diri Nabi Yusuf dan menganggap Nabi Yusuf budak yang mereka jual, barang dagangan mereka. Hadza abduna abik, ini budak kami yang minggat, yang melarikan diri dari kami. Terus dia sembunyi dalam sumur selama 3 hari 3 malam. Wasakata Yusuf khaufan ayyaktuluh, Nabi Yusuf ketakutan, diam, tidak mau jawab karena takut dibunuh. Tapi sebelum mereka ngomong kayak gitu, mereka ngancam Nabi Yusuf dengan pakai bahasa Ibrani. Yang jelas orang Jordan tidak paham pakai bahasa Ibrani. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ngancam Nabi Yusuf dengan pakai bahasa Ibrani. La tungkiril ubudiyah, jangan kau ingkari sifat hambamu. Kalau kami ngomong kamu budak kami, kamu harus membenarkannya. Jangan sampai kamu bilang tidak, saya adik mereka. Kalau sampai seperti itu, kamu akan kami bunuh. Jadi Nabi Yusuf diancam dengan bahasa Ibrani. Terus golongan para musafir, Malik bin Dha'ar al-Khuzai itu tidak paham bahasa Ibrani. Yusuf dikedipi mata, diancam, dipelorokin. Akhirnya Nabi Yusuf menganggukkan kepala. Apakah benar kamu budaknya mereka? Ini dia tidak berani ngomong karena diancam. Tapi sebelum keluar dari sumur, sama malaikat Jibril diajari doa dari Allah, yang kemarin sudah saya sampaikan dan ditulis di grup. Yusuf, ketika kamu khawatir mendapatkan bahaya, takut sesuatu yang membahayakan dirimu, maka kamu doa seperti ini, ya sharikhal mustasrikhin wa ya ghawsal mustaghisin wa ya mufarrija karbil makrubin faqad tara makani wa ta'lamu hali wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar cerita orang-orang yang menjerit. Wahai Tuhan yang maha menolong orang-orang yang minta pertolongan. Wahai Tuhan yang maha melapangkan kesedihan orang-orang yang lagi susah, lagi sedih. Engkau telah melihat
engkau sedang melihat tempatku dan engkau mengetahui keadaanku. Tidak ada satupun urusanku yang samar bagimu. Ini doa ini bukan hanya diperuntukkan ketika kita takut kayak mau dibegal tok, atau takut mau didolimi orang. Bisa pada saat kita lagi sedih ya, takut miskin, takut fakir, takut tidak selamat, takut tidak sukses, semua takut, itu baca doa ini. Nanti Allah kasih solusi. Sebuah penderitaan Nabi Yusuf Allah bayar dengan kebahagiaan di kemudian hari. Jadi orang yang baca surat Yusuf, segalau apapun dirinya, pasti dia yakin suatu saat kesedihanku ini akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Aku sekarang masih muda, masih jomblo, hidup menderita ya. Tidur tidak ada yang nemeni, uang ya habis untuk foya-foya, arah tujuannya tidak jelas ya. Itu suatu saat penderitaan kita, sengsaranya kita kerja, itu akan Allah balas kebahagiaan di kemudian hari. Jaraknya Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Dengan ketika sukses jadi orang besar, itu jaraknya 40 tahun, ada yang bilang 80 tahun. Jadi tidak mungkin hidup menderita terus. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pasti setiap keruwetan hidup pasti ada jalan keluarnya. Ngaji dulu ya. Pulang. Bentar, naburi. Ya pulang wi. Bentar. Kan ngantuk balik. Setelah itu barulah wasaru bisa manimbaksin darahima ma'dudah. Nabi Yusuf dijual ke para musafir itu, yang ngetuai Malik bin al-Huzai, seorang penimba, dijual dengan harga murah, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung. Dirham itu mata uang perak, yaitu nominalnya 22 dirham. 22 dirham. Jadi dijual dengan harga murah karena apa? Karena mereka benci kepada Nabi Yusuf. Wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya Nabi Yusuf berpindah tangan. Saudara-saudaranya pulang menemui orang tuanya, beralasan Nabi Yusuf sudah dimakan serigala ya. Dan pakaian Nabi Yusuf kan Nabi Yusuf ditelanjangi, pakaiannya dibawa pulang lalu dilumuri darah domba untuk dijadikan alibi, tipu daya biar Nabi Yakub mengira Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya pakaiannya. Tapi mereka lupa nak menyobek secuil pun pakaian Nabi Yusuf. Hanya ditelanjangi tapi tidak disobek. Mana ada orang digigit serigala pakaiannya utuh kan. Jadi tipu muslihat yang mereka bikin tidak sempurna, sehingga Nabi Yakub tidak percaya. Sampai dikisahkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini ketika bertemu dengan Nabi Yakub mendatangkan serigala yang mereka buru untuk dihadapkan Nabi Yakub. Tapi dengan kuasanya Allah, Allah bikin serigala itu bisa berbicara kayak manusia ketika berkomunikasi dengan Nabi Yakub alaihissalam. Ini termasuk mujizatnya Nabi Yakub. Ya ayyuhadzibu, wahai serigala, apakah engkau yang telah akalta waladi wasamrota fuadi, apakah engkau yang telah membunuh anakku dan yang membunuh buah hatiku Yusuf? Terus serigala ini jawab, tidak wahai tuanku Nabiullah Yakub, aku tidak pernah, jangankan membunuh memakan Yusuf, ketemu pun saya seumur hidup masih belum pernah ketemu Yusuf. Lalu kamu kok bisa sampai ke sini? Anak-anak panjenengan itu, kakak-kakaknya Yusuf itu yang membawa saya ke sini, katanya serigala. Oh gitu ya, iya. Kami para serigala Allah haramkan untuk memakan darahnya para nabinya. Itu katanya serigala. Akhirnya dilepas oleh Nabi Yakub. Terus saudaranya Nabi Yusuf semuanya bengong. Kan sebelum serigala ini ngomong itu, Nabi Yakub sempat gini, betapa sayangnya serigala ini. Dia memakan anakku tapi tidak berani menyobek pakaiannya. Karena adatnya serigala, kebiasaannya serigala kalau memangsa manusia itu pasti pakaiannya disobek. Ini kok aneh, ada serigala kok sayang,
makan orang tapi pakaiannya tidak disobek sama sekali, tidak digigit. Serigala bentuknya kayak anjing secara wajah ya, tapi beda dengan anjing. Kalau anjing itu bahasa Arabnya kalbun, najis mughalladh, tapi serigala itu bahasa Arabnya dhi'bun, fa'akalau dhi'bu. Kalau dhi'bun bukan najis. Kalau kita terkena liurnya anjing, tangan kita selamat, tapi tangan kita kena najis mughalladh. Kalau kita terkena liurnya serigala, tangan kita tidak najis tapi tangan kita patah. Itu bedanya kan ya. Serigala memang bahasa lainnya serigala itu secara bahasa Indonesia anjing hutan ya. Jadi jangan terpengaruh bahasa anjing hutannya, wajahnya sama tapi hukum secara Islam tidak sama. Kalau kalbun anjing itu najis mughalladh, dibasuh. Kalau sampean terkena liurnya anjing wajib dibasuh 7 kali basuhan. Nanti salah satu dari 7 itu wajib dicampur tanah. Karena apa? Di dalam bakteri, di dalam najis babi atau najis anjing itu terdapat baksil, wabah penyakit yang tidak bisa mati kecuali dengan debu. Kalau hanya disiram pakai air masih hidup bertahun-tahun penyakit itu. Di situ rahasia syariat mewajibkan kalau najis mughalladh, najis babi atau najis anjing itu wajib dikasih tanah. Kalau perut kita habis makan anjing, sate anjing saya tidak tahu, sate babi, ya sampai nanti minumnya dicampur debu. Dikit aja buat syarat. Enggak mau dikeluarkan lagi tidak bisa. Misal kita beli sate di jalan, ternyata setelah dimakan kenyang, orangnya baru ngomong sate anjing, sate babi, sosis babi semisalnya. Bisa ya. Ya gitu, biar mati vaksin ini. Kalau hidup sampai kita tua pun tetap penyakit itu hidup. Itu rahasianya. Wajib dibasuh 7 kali, tapi salah satu 7 wajib dicampur tanah, campur debu. Kita lanjut kisah Nabi Yusuf. Sudah 16 menit. Setelah Nabi Yusuf pindah tangan, pindah ke para musafir dari Madian Jordan itu, Malik bin Al-Huzai dan yang lain kan para musafir butuh biaya hidup dalam perjalanan. Apalagi mereka perjalanan ke luar negeri. Dari Jordan ke Mesir kan beda negara. Butuh ongkos biaya hidup setiap harinya. Akhirnya sesampai Nabi Yusuf di Mesir, sesampai mereka di Mesir, Nabi Yusuf dilelang, dijual lagi. Kami punya budak tampan, posturnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya mayang mengurai, jadi lurus, tidak lurus, keriting tidak keriting, tapi berombak gitu. Bagus, bola matanya itu besar, terus ini lengan bagian atas dan lengan bagian bawahnya itu gagah, besar, betisnya juga besar. Nabi Yusuf kulitnya putih, putih, tidak putih pucat, putih kemerah-merahan, bagus kulitnya Nabi. Jadi dijual mahal, matanya lentik ya. Jadi pada waktu itu orang berebut harga, tinggi-tinggian harga ketika nawar Nabi Yusuf. Ketepatan orang yang memberikan tawaran harga paling tinggi itu adalah Perdana Menteri Raja Royan. Waktu itu negara Mesir dipimpin oleh Raja Royan, nama rajanya Royan. Perdana Menterinya atau bahasa kita wakil presidennya itu bernama Kitfir Al-Aziz. Ini yang berhasil membeli Nabi Yusuf dengan harga paling tinggi. Saya beli dia Yusuf dengan 20 dinar. Mereka para musafir membeli Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya 20 dirham, uang mata perak. Terus dibeli sama Kitfir Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir, dengan 20 dinar. Dinar itu mata uang emas. Harga perak sama emas sangat jauh. Perak Indonesia sama emas Indonesia itu jauh. Kisaran 20.000 sama 500.000 kan. Itu 1 gramnya kan ya, 1 gramnya jauh. Jadi mereka beli Nabi Yusuf 20 dirham,
dijual dengan 20 dinar plus ditambahi 2 tali sandal dan 2 helai pakaian. Ini harga jualnya, karena itu yang mereka butuhkan. Kemudian Nabi Yusuf pindah tangan kedua sekarang, berpindah tangan ke Perdana Menteri Kitfir Al-Aziz atau Wakil Presiden. Kalau di luar negeri itu kalau sudah bilang wazir atau Perdana Menteri, yang dimaksud Wakil Presiden. Jangan disamakan menteri-menteri Indonesia. Kalau sini bahasanya di kitab wazir. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limraati akrimi maswah asa ayyang fa'ana aw natakhidahu walada. Sesampai Kitfir Al-Aziz di rumahnya membawa Nabi Yusuf, ditunjukkan Nabi Yusuf ke istrinya. Waktu itu Nabi Yusuf berumur 17 tahun, berarti anak masih remaja, SMA lah ya, 17 tahun. Nabi Yusuf mimpi itu umur 12 tahun. Dijual ke Kitfir Al-Aziz usia 17 tahun, pisah dari saudara-saudara. Anak SMA kelas berapa? Kelas 2 ya. Yang beli raja Kitfir Al-Aziz, kelangopan. Kitfir Al-Aziz itu siapa? Itu istrinya Siti Zulaikha, suaminya istri Zulaikha. Hati Aziz itu suaminya Siti Zulaikha. Dalam bahasa Mesir bisa dibaca Zulaikha, bisa dibaca Zalikha. Tapi yang viral, yang booming Zulaikha. Aslinya bisa dibaca 2, bisa Zulaikha, bisa Zalikha. Kitfir Al-Aziz, Perdana Menteri, bilang kepada istrinya yang bernama Zulaikha, wahai istriku, muliakan posisi Yusuf, hormati dia, kasih fasilitas tempat tidur, tempat mandi. Semoga Yusuf bermanfaat untuk kita, karena dia gagah, bisa membantu kerja kita, kebutuhan rumah tangga kita, bisa nanti berguna ketika ada orang yang mau membeli Yusuf, kita jual dengan harga lebih mahal karena dia tampan. Atau Yusuf kita jadikan anak angkat karena kita tidak punya keturunan. Ya, ketepatan bapak angkat sama ibu tiri ya tidak punya anak. Sama kisahnya tidak jauh beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diangkat anak Fir'aun dan Siti Asia binti Muzahim. Fir'aun dan Siti Asia tidak dikaruniai anak. Sama kisahnya kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ketepatan ibu angkatnya sama bapak angkatnya tidak punya anak. Jadi dianggap anak ya dianggap budak. Tapi dianggap budak tidak pantas, katanya Kitfir Al-Aziz. Oh ini ganteng gagah. Saya jadikan anak aja, saya bikin anak kayak gini ya susah. Mari dijelaskan ketampanan wajah Nabi Yusuf itu satrul ardi, separuh bumi. Bilang separuh sama setengah itu beda. Kalau setengah itu nisfun. Nanti ibaratkan bumi ini bunder. Kalau bumi ini di setengah jadi 2, dibelah jadi 2. Ini namanya nisfun, nisfun, setengah, setengah. Setengah pertama, setengah kedua. Lalu setengah ini diparuh lagi jadi 2, itu namanya syatrun, separuh. Paham? Jadi kegantengan Nabi Yusuf masih 1/4 bumi. Tidak keseluruhan bumi paling ganteng Nabi Yusuf, enggak. Yang keseluruhan bumi itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa wajah Nabi Muhammad tidak jadi fitnah untuk kaum Hawa, sedang wajah Nabi Yusuf jadi fitnah? Karena kalau diibaratkan gini, ketampanan wajah Nabi Yusuf ibaratkan bulan purnama. Ketampanan wajah Rasulullah SAW ibaratkan matahari. Kita tidak pernah bisa mata kita memandang ketampanan matahari karena silau. Kalau ketampanan bulan purnama kita masih sanggup memandangnya. Ini ya, di situ. Jadi wajah Nabi Yusuf ganteng, ketok ganteng teman, sempurna. Tapi kalau wajahnya Rasulullah, kegantengannya ini silau. Allah tutup dengan keindahan, keagungan Allah. Sehingga wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tidak terpukau, tidak syahwat melihat kegantengan Rasulullah. Beda dengan kegantengan Nabi Yusuf. Sampai apa itu belah jeruk yang dibelah itu, yang diiris malah jarinya sendiri. Dari saking terpukaunya, dari saking terpesonanya, sampai ketampanannya bisa menyihir,
menghipnotis. Di sini kayak siapa sini ya? Tidak jauh beda. Hah? Kayak baru lah ya. Bentar aja. Habis ini ya. Setelah itu, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi wa linu'allima min ta'wilil hadis wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Setelah Nabi Yusuf hidup sengsara, dihajar, dipukuli, dimusuhi, saudara-saudaranya dibuang ke sumur, diperbudak, diperjualbelikan. Kemudian suatu saat Allah memberikan kedudukan besar untuk Nabi Yusuf di bumi. Jadi Nabi Yusuf hidup kumpul serumah dengan Khidr Al-Aziz ini selama 13 tahun. Pertama kali ngambil anak angkat umur 17 tahun. Kumpul serumah dengan Al-Aziz dan Siti Zulaikha itu 13 tahun. Berarti umurnya Nabi Yusuf berapa? 30 tahun. Pertama kali diambil anak angkat 17 tahun. Hidup serumah dengan Khidr Al-Aziz dan Siti Zulaikha itu selama 13 tahun. Berarti umurnya 30 tahun. Di saat Nabi Yusuf umur 30 tahun, Nabi Yusuf diangkat sebagai wazir oleh Raja Royan. Jadi ketika umurnya 30 diangkat menjadi Perdana Menteri juga oleh Raja Royan. Khidr Al-Aziz ini mati beriman kepada Nabi Yusuf. Khidr bapak angkatnya ini suatu saat beriman kepada Nabi Yusuf, sama seperti Siti Zulaikha. Mati beriman kepada Nabi, percaya kalau Nabi Yusuf nabinya Allah suatu saat nanti. Yang jelas kalau umurnya Nabi Yusuf 30, Nabi Yusuf masih belum jadi nabi, karena hampir semua nabinya Allah kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Semua nabinya Allah itu dilantik jadi rasul, jadi nabi umur 40, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf kalau umurnya masih 30 masih belum jadi nabi. Nabi Yusuf umur 30 tahun diangkat jadi Perdana Menteri. Umur 33 tahun ilmunya Allah sempurnakan. Umur 120 tahun baru meninggal dunia. Dan Allah bikin Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpinya orang siapa saja. Itulah Allah Maha Besar, Maha Menang atas segala urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak ada yang tahu. Orang hidup hina, menderita ketika usia dini, usia remaja. Tapi ketika usia dewasa, usia tua hidupnya mulia. Kadang gitu. Nek tuh sengsara mulai cilik, besok gede pasti jadi orang besar, orang mulia. Makanya jadi orang itu enakan. Jadi orang kaya, kayanya dari nol, kayak petugas POM dari nol ya bang gitu. Daripada yang kayanya ikut orang tua. Kita lahir orang tua kita langsung kaya, punya mobil banyak, rumahnya megah. Itu biasanya tidak mengerti penderitaan fakir miskin, tidak tahu susah payahnya orang cari uang 10.000, 5.000. Mulai kecil butuh uang tinggal gini minta orang tua. Tapi kalau kita dari nol, sudah susah payah kita bekerja, tahu rasanya kepanasan, sampai sini ngeringet kan, kayak oleh duit 3.000 markir 2.000 sampai berkeringat ya. Itu biasanya ketika usia dewasa atau tua jadi orang sukses kaya, itu biasanya punya perasaan iba, seakenan kasihan ke fakir miskin, ke pengemis, karena dulu aku pernah jadi dia, aku pernah merasakan lapar sebagaimana dia lapar, aku pernah jadi pengamen sebagaimana dia ngamen sekarang, kayak gitu. Aku pernah menderita sebagaimana orang itu menderita. Tapi kalau suge-suge turunan biasanya jarang yang dermawan. Makanya kita bersyukur ketika Allah mentakdir kita masih remaja, masih usia masih muda ini, Allah takdir bekerja itu. Biar tahu pahitnya orang cari uang. Biar tahu pahitnya orang tua kita membesarkan kita, membiayai sekolah kita, memondokkan kita gitu. Biar tidak enak-enakan makanya itu belajar. Mungkin masih sekolah ya belajar kerja,
jualan apa, cilok tak cireng lah, chicken tak apa gitu, biar tahu rasanya. Jadi sebelum jadi orang hebat ya harus sengsara dulu. Enggak apa-apa wes, semua pekerjaan dicobai semua, jajal. Allah enggak, kita kan enggak tahu rencana Allah itu apa untuk kita kan. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah Maha Kuasa atas segala urusannya, atas segala rencananya, tapi kebanyakan manusia tidak ada yang sadar. Dan pangeran ini kok tidak sayang belas ke saya. Bapak saya meninggal ketika saya belum lahir, terus saya baru umur SD, ibu saya diambil meninggal, terus saya dirawat paman mulai kecil, paman saya diambil juga. Allah kok mentakdir saya sengsara terus, tidak pernah sayang kepada saya, akhirnya suudzon ke Allah. Tapi kalau orang ngaji pasti paham, ternyata setelah penderitaan itu ada kebahagiaan. Wis cukup yang saya sampaikan, kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Dari surat Yusuf ini mengajarkan kita, mendidik kita, semua orang susah pasti akan bahagia, semua orang sakit pasti akan sembuh, semua orang yang hidup menderita pasti Allah kasih solusi. Kok jangan lupa setiap hari berdoa, setiap hari minta pertolongan Allah. Makanya di Al-Quran ada ayat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Kelilinglah kamu di atas permukaan bumi dan mintalah anugerah Allah, rizkinya Allah. Allah Maha Pemberi rizki. Was'alullah min fadlih, jangan lupa doa intinya. Kita ikhtiar, usaha, kerja, keliling kemana-mana, merantau di mana, tapi jangan lupa doa. Semua yang ngasih takdir rezeki kamu, kerja kamu itu semuanya Allah. Pakai tim. Wabtahu min fadli. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ganggu. Tidak apa-apa, namanya anak kecil belum paham. Gitu ya. Mudah-mudahan perjuangan orang tua kita merawat kita mulai bayi, mulai sebelum lahir sampai kita dewasa, Allah balas dengan ampunan semua dosanya. Allah balas dengan derajat yang tinggi di surga. Allah terangi kuburannya dengan sinar Allah, dengan cahaya Allah. Dan Allah tidak menyiksanya di alam kuburnya, Allah tidak menyiksa di neraka. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan guru-guru kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, kerabat dan sahabat kita di surganya Allah yang paling indah tanpa mampir neraka sama sekali. Ala diniyat wala biniyatin sholihah wala kulli mana wa salafus sholeh. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Allah jaga diri kita, Allah jaga istri kita, Allah jaga keluarga, kerabat, sahabat kita, Allah jaga anak dan cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rasulullah Muhammad SAW. Istajib doana ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.